Kali ini kita bakal ganti knalpot Aprilia RS 660-nya. Saat-saat yang dinantikan. Suaranya bakal seperti apa? Ini tanpa DB killer ya teman-teman. Bismillah. Kita coba pakai riding, kayak gimana suaranya? Kali ini kita bakal ganti knalpot Aprilia RS 660-nya. Karena banyak banget dari kalian yang bilang, "Bang, motornya masih ngantuk." Knalpot apa yang akan gue pasang? Ikutin terus videonya. Kalian makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng dan juga like videonya biar kalian gak ketinggalan video-video berikutnya ketika kita nge-upgrade si Aprilia RS 660-nya ini. Kali ini kita mau ganti knalpotnya, teman-teman. Sedikit cerita, sebenarnya cukup banyak knalpot aftermarket untuk Aprilia RS 660 di luar negeri. Karena motor ini populasinya cukup langka di Indonesia ya. Makanya parts aftermarketnya pun juga bisa dibilang langka lah. Tidak semudah ketika kalau gua modif ZX25-nya ke berbagai toko pasti ada partsnya. Nah kalau ini tidak semudah itu teman-teman. Ngomongin soal knalpot, sebenarnya di Indonesia ada beberapa knalpot yang ready stock untuk Aprilia RS 660-nya. Pertama, ada Aero. Nah, ini juga modelnya keren banget. Bentukannya keren banget, teman-teman. Suaranya pun kalau di YouTube gue denger-denger juga oke loh. Kedua, ada juga knalpot dari SC Project. Nah, ini sudah pasti suaranya oke banget. Bentukannya keren. Dan SC Project ini juga official exhaust untuk tim balapnya Aprilia, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat Aprilia MotoGP, itu knalpotnya dari SC Project. Dua knalpot ini itu knalpot yang bagus, teman-teman. Tapi tidak seperti apa yang gue cari gitu. Apa sih yang gue cari? Nah, yang gue cari adalah knalpot underbelly atau knalpot yang di bawah. Posisinya seperti knalpot standarnya itu, teman-teman. Nah, Aero dan SC Project yang ready di Jakarta, yang dua-duanya juga emang bagus, itu adalah knalpot yang di sini, teman-teman. Yang mana gue harus pasang lagi hanger di sini. Nah, ada yang suka, ada yang tidak suka. Gue kebetulan pengen cobain yang underbelly. Nah, sayangnya knalpot underbelly di Indonesia untuk Aprilia RS 660 itu gue nggak ketemu, teman-teman. Sebenarnya di luar negeri ada yang ready, itu namanya MIV, M-I-V-V. Tapi toko terdekatnya atau kantor terdekatnya di Singapura aja udah nggak ada. Jadi kalau mau beli harus dari luar negeri dan itu takes time dan sebagainya. Makanya gue tidak punya banyak opsi, teman-teman, sebenarnya untuk knalpot si Aprilia RS 660 ini. Sampai akhirnya gue menemukan sebuah solusi. Ini dia solusinya, teman-teman. Nah, buat kalian yang udah ngikutin gue dari dulu, kalian pasti tahu gue udah beberapa kali pasang parts aftermarket, tapi bekas, teman-teman. Iya, ini adalah knalpot bekas, mufflernya doang, yang gue beli dari Fastlane Garage. Jadi ini teman gue Robi, kalian bisa follow Instagramnya ya, Fastlane Garage. Dia emang jual beli parts bekas, dari knalpot atau rem apa dan sebagainya. Karena menurut gua parts motor bekas itu, apalagi biasanya parts yang motornya mahal, itu biasanya kan yang dirawat banget ya. Jadi terkadang beli bekas pun juga kondisinya masih oke. Dan harganya itu jauh lebih terjangkau, teman-teman. Nah, jadi akhirnya gua beli muffler bekas, teman-teman. Jadi cuma mufflernya doang nih. Kalau kalian dengerin gue dari awal tadi kan kalian pasti ingat, kan langka. Bekasnya emang udah ada untuk Aprilia. Nah, disinilah kegemaran gue terhadap dunia custom itu muncul lagi, teman-teman. Jadi yang gue beli ini memang bukan bekas Aprilia RS 660. Tapi bekas dari motor yang sama-sama 600 cc. Ada yang bisa nebak? Apa? Ini gue beli dengan harga yang oke, ya, karena kan ini bekas. Jadi setelah gue cari tahu, ternyata knalpot bekas ya, itu harganya lumayan lebih terjangkau dibandingkan barunya. Nah, makanya kenapa gue opt untuk
beli si knalpot satu ini teman-teman. Wow, packagingnya oke sekali ya. Dan ini dia knalpotnya, Akrapovic. Ada yang bisa nebak ini untuk knalpot motor apa sebenarnya? Ya, ini adalah untuk knalpot Yamaha R6, teman-teman. Sama-sama 600 cc, horsepower kira-kira mirip. Jadi harusnya spesifikasi dari mufflernya pun agak mirip lah, teman-teman. Nggak 100% mirip, agak mirip. Nah, kondisinya jujur emang sebenarnya sih nggak mulus-mulus banget ya. Tapi kalau kayak stiker gini, bisa bikin aja tukang stiker. Tinggal tempel, nggak ada bedanya juga. Ini kalau noda-noda ini, kalau mau, gue bisa cat kayak atau bisa nge-cover. Jadi sebenarnya solusinya banyak lah ya. Nah ini harganya oke banget untuk sebuah knalpot bekas Akrapovic. Gak nyampe 5 juta rupiah teman-teman untuk mufflernya. Nah sengaja gue pilih yang modelnya seperti ini karena dia itu bisa kira-kira untuk posisi underbelly-nya situ. Coba yuk kita lihat yuk. Nah kira-kira nanti posisinya gue pengennya ada di situ teman-teman. Jadi underbelly di bawah situ. Nah gue udah coba lihat-lihat video luar negeri yang mereka udah ngelepas knalpot ini. Jadi di dalam situ emang ada pegangan untuk knalpot bawaannya ini. Jadi mungkin nanti bracketnya akan menyesuaikan ke bracket originalnya. Dipasang ke sini teman-teman. Nah terus gimana pasangnya bang? Nah Aprilia RS660 ini sama kayak ZX25. Knalpotnya itu nggak bisa cuman masukin slip on doang. Kalau mau ganti knalpot harus full dari header sampai ke belakang. Nah jadi nanti knalpot ini akan kita lepas dan motornya akan dibawa ke bengkel custom knalpot teman-teman untuk bikin header sampai mid pipe-nya. Nanti belakangnya tinggal pakai ini. Nah ini gue jujur sangat-sangat suka nih sama project knalpot satu ini karena ya basically ini akan menjadi satu-satunya nanti di dunia RS660 pakai knalpot Akra seperti ini yang underbelly. Nah makanya kalau misalkan kalian mau modif motor kalian ya dan merasa kok kayaknya nggak ada sih parts yang sesuai dengan apa yang gua mau, coba deh kalian coba browsing parts untuk motor lain ya dan coba aja kira-kira bisa nggak sih di custom untuk masuk di motor kalian. Karena jujur itu akan lebih seru daripada hanya beli parts-parts yang hanya PNP langsung untuk motor tersebut gitu. Mungkin performance-nya dari knalpot ini tidak akan sebagus dari merek-merek yang memang sudah bikin khusus untuk RS660-nya ya. Tapi kan terkadang kita kalau modif tidak hanya mengejar performance aja nih, terkadang kita juga mengejar looks-nya. Kita juga terkadang mengejar uniknya, ya kan satu-satunya. Nah, ini kalian juga bisa coba teman-teman. Dan jangan takut untuk nyobain parts motor-motor bekas. Selama kondisinya masih oke, biasanya harganya juga akan lebih terjangkau. Jadi sekarang motornya akan OTW ke bengkel knalpotnya untuk dipasangin Akrapovic underbelly-nya. Gue juga udah penasaran banget nanti hasilnya kayak gimana. Ikutin terus videonya teman-teman. Gak pakai lama, motor sudah kembali dari DDX House, teman-teman. Sudah terpasang rapi Akrapovic-nya di situ. Bentukannya headernya juga rapi. Waktu dipasang, waktu awal masih ketika lagi dibikin, itu bentukannya pipanya ya kayak pipa biasa gitu. Tapi sama DDX House akhirnya di finishing ulang biar jadi mengkilap seperti itu, teman-teman. Posisinya emang sengaja di bawah ya, di bawah footstep. Kenapa? Karena kalau terlalu di bawah swing arm, kata mereka nanti swing armnya bisa jadi kuning kena panas. Jadi emang sengaja agak dibuang sedikit keluar. Nah, dari mufflernya sendiri juga ada yang sedikit dipotong. Karena
biar posisinya di sini nih. Tadinya kalau nggak dipotong posisinya agak lebih maju ke sini, cuman gue bilang mundurin aja deh mas, potong dikit juga nggak apa-apa. Nah, jadi sekarang waktunya kita dengerin suaranya. Kira-kira kayak gimana? Ini kenapa agak kotor, Tur? Kan kehujanan kali, Pak. Untung gua selalu sedia Cling motorcycle waterless wash. Set, kita bersihin dulu. Masa iya kotor-kotor gini gue bikin video? Kayak kurang gitu ntar videonya. Nah, kan langsung kinclong. Tuh enaknya waterless wash teman-teman. Kalau kotor nggak usah nyuci, gini aja udah langsung bisa. Kalau debu-debu doang, beda nggak Tur? Beda banget tuh warnanya. Beda banget ya, langsung keluar ya. Gelap. Langsung keluar. Nah ini sebelah sini paling parah nih. Di sini. Tuh bututnya sini deh, itu deh. Di balik sela-sela sini nih. Nih di sini nih. Tuh kotor banget. Penggunaannya bisa ke motor langsung atau ke microfibernya dulu. Tuh. Ini nih yang gue suka dari waterless washnya Celings. Gampang pakainya, ya kan? Tuh langsung deh bersih. Tur, kurang bersih ternyata. Ada kerak air. Pakai water spot kali ya? Nah, untung dari Celings sudah mempersiapkan water spot remover. Jadi ini untuk membersihkan kerak-kerak air. Ini jadi tadi kan ada beberapa bagian nih dari waterlessnya yang nggak bisa ngebersih ini. Sini nih. Nah, lihat deh. Ini bagian ini nih, lihat deh. Ada beberapa water spot kan. Nah itu tadi nggak bisa tuh pakai waterless, kalian udah jadi kerak. Sekarang kita pakai ini. Jadi ini khusus untuk bersihin bagian-bagian yang berkerak teman-teman. Nah nih sini kita bersihin sekarang. Ini udah gue semprot ke microfibernya. Tuh langsung keangkat, keraknya hilang. Jauh lebih bersih loh. Makanya, jadi kalau misalkan kalian, oh di situ juga ada ya. Sini juga ada nih guys, katanya water spotnya. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau yang ngebersihin yang gampang-gampang, ya kayak debu-debu, pakai si waterless wash. Tapi kalau misalkan kerak, ya water spot remover. Tersedia di Tokopedia. Harganya oke banget. Ada yang paketan, dapat microfibernya. Buruan, check out di Tokopedia. Saat-saat yang dinantikan. Suaranya bakal seperti apa? Ini tanpa DB killer ya teman-teman. Bismillah. Kayaknya knalpotnya bisa buat bangunin sahur deh ini. Kenceng juga jadinya. Gue kaget sih, gue pikir gak bakal sekecek itu, tapi dia kenceng loh hitungannya. Nggak yang kayak pecah banget sih, nggak sebenarnya kalau nggak digas. Kalau nggak digas dia sebenarnya masih ya kayak moge pada biasanya lah. Cuman kaget juga gue lumayan sih. Gue nggak tahu apakah gue harus pasang DB killer. Nggak tahu deh gue. Tapi kita coba dulu aja. Kita akan coba beberapa kali riding pakai suara knalpot ini. Apakah gue akan merasa terganggu? Dan nanti kita lihat apakah reaksi orang-orang jangan pada ngatin terus apa gimana. Habis ini kita mau pakai dulu riding. Kita coba suaranya kalau lagi jalan kayak gimana. Makanya ikutin terus video. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Kita coba pakai riding kayak gimana suaranya. Glok suaranya. Suaranya kenceng banget. Buset, suaranya kenceng di motor. Gahar sekarang.
Kemarin nggak ada suaranya. Wow. Wow, kaget gua. Gokil suaranya. Tapi apparently orang-orang nggak ada yang noleh. Kalau biasanya kalau motor terlalu berisik orang-orang sampai noleh gitu. Apparently enggak. Tapi kalau dibawa pelan gini, sih sebenarnya standar aja sih, nggak yang kayak overly berisik gitu. Ya kalau gini doang sih sebenarnya aman sih. Tapi once kita tarik di atas 6.000 nih, atau gojeknya sampai geser sendiri, nggak usah gue klakson. Sebenarnya pas ini. Wih, gokil sore. Nggak nembak-nembak loh. Oh, sedikit, tapi nggak nembak-nembak banget, nggak yang prak gitu. Oke juga nih, knalpot nih. Suaranya keren. Kata Fatur suaranya keren. Emang suara 2 silinder tuh teman-teman, itu sebenarnya suara yang keren loh. Kalau yang 270 derajat begini ya, itu tuh suaranya keren. Ya, macet. Gue suka nih, gak terlalu berisik gitu ya, cuman ada suaranya. Seenggaknya kalau misalkan dipakai di jalan, mobil atau motor pada notice. Punten, permisi, mau lewat, terima kasih. Bagus suaranya. Wah, gahar banget. Gak bohong guys. 2 silinder 270 derajat, 3 knalpot begini, gahar sore. Gokil sore. Wih, ganteng sore. Untuk biaya yang gua keluarkan total berapa juta ya? Sekitar 7 kayaknya. Gue sangat puas sih dengan hasilnya. Hasilnya oke sih. Mungkin secara performance gue nggak tahu sih nambah atau enggak ya. Basicnya motor ini memang udah kenceng sih. Kalau ganti knalpot nambah 1 atau 2 HP, gue juga nggak gitu kerasa kali. Tapi dengan budget yang gue keluarkan segitu ya, dibandingkan dengan kalau gue beli knalpot baru dan sebagainya yang mesti gue masukin dari luar, ini gue puas sih. Dapat suara yang garang, nggak berisik banget kayak suara MotoGP gitu ya. Wah, kaget gue. Performance ya, let's say performance sama aja lah menurut gue. Ini dasarnya motor emang udah kencang, torsinya udah enak. Gantung banget suaranya. Gue puas, sangat-sangat puas. Untuk hasil finishingnya juga oke. Terus motornya juga di wrapping dulu kemarin pas dikerjain di DD Exhaust. Jadi terlindungi lah bodi motornya pas dikerjakan knalpotnya. Which is sebuah servis yang sangat bagus ya oleh DD Exhaust.
Kita coba bawa pelan. Nggak bisa, 30 km/jam nggak bisa pakai cruise control. Harus di atas 35 kayaknya. Ini enak nih buat dibawa pelan gini. Masih nyaman suara knalpotnya. Tapi kalau misalnya kita mau narik, suaranya keluar nih. Wah, asik. Dan gak nembak-nembak tuh loh. Biasanya kalau ganti knalpot terus gak cocok gitu ya, biasanya tuh langsung nembak yang blak gitu. Kayak agak berbet gitu. Cuma nih gak nembak-nembak loh pas dilepas gasnya. Ini nih, suara Aprilia yang bener tuh kayak gini nih kalau udah ganti knalpot nih. Gokil. Wah, suaranya. Gimana guys, kalau menurut kalian guys suaranya guys? Oke apa tidak? Gue suka suaranya. Puas gue, sangat-sangat puas. Puas sekali saya. Kalian jangan meremehkan deh motor 2 silinder. Gue tahu sih orang-orang pasti kayak 4 silinder tuh suaranya lebih apalah, lebih balap, lebih racing gitu. Tapi suara 2 silinder 270 derajat ya. Percaya deh sama Ike, suaranya tuh mewah tau gak lo. Mewah suaranya. Gokil, aduh, suka banget gue sama suaranya. Gimana dong ya? Enak banget suaranya. Kalau kalian suka video ini guys, jangan lupa di like ya. Pastikan kalian subscribe dan nyalain notifikasi karena masih banyak lagi video-video pakai Aprilianya. Salah satunya kita bakal pakai Aprilianya di sirkuit Mandalika. Hehehe. Saya Sefri Jalan, I'll see you next video guys. Bye bye.